Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Najwa Putri dengan NIM 17124220014 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas A. Izinkan saya untuk melakukan presentasi mengenai personality, komunikasi, dan urgensinya dalam praktik STM untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah keterampilan komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Munawwarah MSI. Materi pertama yaitu kepribadian manusia. Kepribadian adalah konsep yang menggambarkan seluruh pola perilaku, cara berpikir, respons emosional, serta karakter seseorang yang membedakan dirinya dari individu lain. Yang secara teoritis, kepribadian terbentuk dari faktor biologis, lingkungan, dan juga pengalaman sosial. Model yang paling banyak digunakan dalam psikologi modern adalah Big Five Personality. Yang pertama yaitu openness atau keterbukaan yang menggambarkan kreativitas, imajinasi, rasa ingin tahu, dan juga minat pada pengalaman baru. Yang kedua yaitu conscientiousness atau ketekunan dan kehati-hatian yang berkaitan dengan kedisiplinan, organisasi, dan juga tanggung jawab. Yang ketiga yaitu extraversion atau ekstraversi mengenai tingkat energi sosial dan kenyamanan dalam interaksi, yaitu tipe orang yang outgoing dan juga suka berbicara. Yang keempat yaitu agreeableness atau kesesuaian dan keramahan, mencerminkan empati, kerjasama, dan kepedulian kepada orang lain. Yang kelima yaitu neuroticism atau kestabilan emosional, mudah cemas, sensitif, dan juga cepat stres. Kemudian kepribadian itu mempengaruhi terhadap gaya komunikasi kita. Individu ekstrovert cenderung itu komunikatif dan responsif dalam diskusi, berbeda dengan individu dengan tingkat conscientiousness yang tinggi biasanya menyampaikan pesan itu secara terstruktur dan juga detail. Sedangkan individu dengan emotional stability rendah mungkin lebih sensitif terhadap kritik. Nah, pemahaman terhadap karakter ini membantu kita untuk menyesuaikan cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media dan menghasilkan umpan balik. Nah, komunikasi ini tidak hanya tentang pesan verbal, tetapi juga non-verbal, seperti bahasa tubuh, ekspresi, dan intonasi suara. Dalam ilmu komunikasi, keberhasilan komunikasi itu dipengaruhi oleh konteks sosial, psikologis, budaya, serta kepribadian individu yang terlibat. Nah, tujuan dari komunikasi ini yaitu memahami, memengaruhi, membangun relasi, dan juga untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada urgensi mengetahui kepribadian dalam komunikasi. Dalam kajian ilmu komunikasi modern, pemahaman terhadap kepribadian itu menjadi sangat penting karena yang pertama yaitu kepribadian menentukan bagaimana seseorang menafsirkan pesan. Yang kedua, setiap individu memiliki preferensi komunikasi yang berbeda. Yang ketiga, mengetahui kepribadian meminimalkan konflik dan miskomunikasi. Yang keempat, dalam organisasi, hal ini membantu meningkatkan kerjasama tim. Yang kelima, dalam bidang HR, pemahaman ini membantu proses wawancara, seleksi, dan juga penempatan kandidat. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi dalam praktik HR. HR itu membutuhkan kemampuan yang pertama observasi perilaku, membaca gestur nonverbal, dan juga menyesuaikan gaya komunikasi dengan kepribadian kandidat atau karyawan. Dalam lingkungan human research, komunikasi menjadi alat utama dalam menjalankan seluruh fungsi HR, mulai dari proses rekrutmen, onboarding, hingga pengelolaan administrasi. HR perlu mampu membaca karakter kandidat, memahami cara komunikasi terbaik untuk setiap individu, serta menjaga komunikasi profesional dengan seluruh karyawan. Selanjutnya, studi kasus dari PKL di PT Yokogawa Indonesia. Situasinya yaitu saya berperan dalam proses screening CV, komunikasi dengan kandidat, dan koordinasi dengan tim HR.
Selama melaksanakan PKL, saya ditempatkan pada divisi Human Research yang terlibat langsung dalam tugas administrasi serta proses rekrutmen termasuk melakukan screening CV kandidat serta menghubungi kandidat untuk penjadwalan wawancara. Disinilah materi mengenai kepribadian dan komunikasi menjadi nyata relevan. Contohnya, saya perlu menyesuaikan cara penyampaian informasi kepada kandidat yang berbeda-beda. Kandidat ekstrovert lebih responsif melalui telepon, sedangkan kandidat introvert lebih nyaman melalui pesan tertulis. Kemudian, staf HR memiliki kepribadian yang cenderung detail dan perfeksionis, sehingga saya perlu memberikan laporan dengan teliti dan juga terstruktur. Pada minggu awal PKL, saya menghadapi tantangan adaptasi komunikasi karena budaya kerja perusahaan yang cepat dan profesional. Pemahaman kepribadian membantu saya dalam memahami pola komunikasi rekan kerja. Selanjutnya, contoh kasus nyata pada lapangan. Yang pertama yaitu interaksi dengan staf HR. Staf HR memiliki conscientiousness tinggi yang sangat menekankan ketelitian. Jika saya memberikan laporan yang kurang rapi, saya akan mendapatkan koreksi. Maka saya belajar menyesuaikan cara berkomunikasi, yaitu menyampaikan data dengan lebih sistematis. Yang kedua yaitu komunikasi dengan kandidat. Ketika menghubungi kandidat untuk interview, beberapa kandidat cenderung gugup dan kurang responsif. Dengan memahami kepribadian dasar manusia, saya dapat memilih pendekatan komunikasi yang lebih persuasif, empatik, atau tegas sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu adaptasi di lingkungan kerja baru. Saya menemui kesulitan memahami pola komunikasi informal di kantor. Dengan memahami tipe-tipe kepribadian rekan kerja, saya dapat beradaptasi lebih baik dan berkolaboratif secara efektif. Selanjutnya, dampak dari tidak memahami kepribadian. Yang pertama yaitu kita dapat terjadi kesalahan interpretasi perintah kerja. Yang kedua yaitu konflik interpersonal. Yang ketiga hambatan kolaborasi dan yang keempat salah penilaian kandidat atau karyawan. Selanjutnya relevansi materi dengan pengalaman PKL. Dari pengalaman tersebut dapat disimpulkan bahwa kepribadian dan komunikasi bukan hanya konsep teoritis tetapi keterampilan yang benar-benar dibutuhkan dalam praktik HR. Pemahaman kepribadian membantu saya untuk yang pertama menentukan gaya komunikasi yang tepat, yang kedua yaitu menghindari miskomunikasi, yang ketiga memahami ekspektasi rekan kerja, dan yang keempat menjalankan tugas administratif secara profesional. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana saya mendapatkan pemahaman mengenai kepribadian manusia merupakan aspek fundamental dalam keterampilan komunikasi. Dalam dunia kerja, khususnya dalam bidang human research, kemampuan berkomunikasi yang efektif sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap cara berpikir dan karakter orang lain. Pengalaman PKL di PT Okugawa Indonesia menunjukkan bahwa teori komunikasi dan kepribadian sangat relevan dengan praktik organisasi, terutama dalam proses adaptasi, kolaborasi, dan juga rekrutmen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.